Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk kita selalu menjaga kesehatan kita dengan tetap memakai masker, ya, menjaga kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Kali ini Pak Godi akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 3. Tetapi sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pertama pendidikan agama Islam kelas 3 tentang Nabi Muhammad SAW, panutanku. Kita kemarin sudah membahas tentang sikap jujur Nabi Muhammad. Kita akan melanjutkan pembelajarannya, yang mana harapannya dalam pembelajaran ini kita dapat memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memahami hadis terkait perilaku mandiri, percaya diri dan tanggung jawab. Akan melanjutkan dan mencontohkan perilaku mandiri, percaya diri dan tanggung jawab. Kita lihat. Ini adalah gambar, ya, ada gambar Budi sedang siap-siap ke sekolah dengan memakai kaos kaki. Kemudian dia dengan sigap, dengan riang berangkat ke sekolah, ya, mengikuti pembelajaran dengan baik, ya, dan menjawab pertanyaan dengan baik. Kita akan mempelajari tentang sikap-sikap ini. Kita kemarin setelah mempelajari tentang sikap jujur Nabi Muhammad. Hari ini kita akan mempelajari tentang sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tahu bahwasanya mandiri, ya, artinya adalah keadaan yang dapat berdiri sendiri atau tidak tergantung kepada orang lain. Ya, jadi orang yang mandiri itu melakukan apapun, ya, atau apa yang menjadi keperluan dan kebutuhannya, ya, itu dengan sendiri, ya, tidak perlu melakukan orang lain. Jadi orang yang mandiri, dia tidak suka merepotkan orang lain. Jadi jika ia mampu, ia lakukan sendiri, maka ia lakukan. Tidak perlu meminta tolong kepada orang lain jika ia mampu melaksanakan kegiatan atau keperluan itu sendiri. Itulah orang yang mandiri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sejak kecil sudah menjadi anak yang mandiri, sudah hidup yang mandiri. Kita tahu beliau ditinggal meninggal oleh ayahnya ketika beliau lahir, kemudian waktu kecil ditinggal oleh ibunya sehingga beliau ikut kakeknya, kemudian meninggal oleh kakeknya, kemudian ikut pamannya. Jadi dari kecil Nabi Muhammad sudah menjadi anak yang mandiri, ya. Dan beliau adalah nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah pekerja keras, jujur, disiplin, sabar dan pemaaf. Contoh sikap mandiri yang kita tahu, ya, di dalam gambar bisa dilihat adalah siap-siap. Ini Budi siap-siap akan pergi ke sekolah. Jadi dia menyiapkan buku-buku pembelajaran dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian ini anak mencuci piring sendiri, itu termasuk contoh sikap mandiri. Kemudian membersihkan atau merapikan tempat tidur, itu juga termasuk contoh sikap mandiri. Kemudian kita belajar, ya,
itu juga masuk contoh sikap mandiri. Dan kita merapikan baju-baju kita, ya, itu juga termasuk contoh sikap mandiri. Jadi sangat banyak contoh sikap mandiri dari Nabi Muhammad yang dapat kita tiru, ya. Ketika kita bisa melakukan sendiri, ya, tidak perlu merepotkan orang lain atau minta tolong orang lain. Seperti kita menyiapkan buku ketika mau ke sekolah, atau kita memakai sepatu, memakai kaos kaki, merapikan kamar tidur, merapikan pakaian, termasuk sikap mandiri. Nah, manfaat sikap mandiri, ya, adalah orang yang mandiri disukai Allah, Rasulnya, dan manusia atau sesama. Kemudian orang yang punya sikap mandiri itu pasti memiliki wibawa. Dan orang yang mempunyai sikap mandiri, dia akan menjadikan dirinya kuat dan tidak bergantung kepada orang lain, ya. Karena dia mampu untuk melaksanakan sendiri ketika dia mampu, tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Dan menjadikan kita puas, ya. Orang yang mandiri itu menjadi puas dan bangga dengan hasil kerja sendiri karena dia sudah berusaha, ya, bahwasanya dia bisa. Mungkin itu saja untuk mengenai pembelajaran kali ini mengenai sikap mandiri Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah hidup mandiri, ya, yang perlu kita contoh dan kita teladani. Karena apa? Karena orang yang mandiri, ya, melakukan keperluannya, ya, itu dengan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain selama dia mampu, ya, tanpa merepotkan orang lain. Di harapannya anak-anak semua dapat menjadi orang yang punya sikap mandiri, ya, yang melakukan semuanya sendiri, ya, selama masih bisa dilakukan sendiri, kita lakukan sendiri, ya, tanpa perlu merepotkan orang lain atau minta tolong kepada orang lain. Mungkin itu saja mengenai teladan Nabi Muhammad mengenai hidup mandiri dan sikap mandiri. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.